Sebelumnya, kita telah membahas konsep internet dan mekanisme keterhubungan antar komponen jaringan. Pada kesempatan ini, mari kita menyoroti perangkat-perangkat yang membuat konektivitas itu nyata, mulai dari level fisik hingga aplikasi. Pertama, apa itu network atau jaringan? Jaringan adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung sehingga dapat bertukar data. Jaringan muncul karena kebutuhan berbagi data, printer, akses internet, maupun layanan lain secara efisien. Karena itu, satu komputer saja tidak dapat disebut jaringan. Minimal dua perangkat harus saling terhubung dan mampu berkomunikasi. Berikutnya, apa itu perangkat jaringan? Perangkat jaringan adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antar perangkat di dalam jaringan. Dalam penerapan jaringan sehari-hari, kita akan menemukan komputer sebagai klien, server sebagai penyedia layanan, switch untuk mengelola lalu lintas data di jaringan lokal, dan router untuk menghubungkan serta mengarahkan paket data antar jaringan dan ke internet, access point menghubungkan akses nirkabel, NIC atau LAN card menghubungkan host ke jaringan, kabel jaringan sebagai media fisik yang menghubungkan perangkat, serta firewall untuk mengamankan lalu lintas sesuai kebijakan. Keterhubungan jaringan terjadi karena perangkat-perangkat ini saling melengkapi perannya. Dengan memahami fungsi masing-masing perangkat, kita dapat merancang jaringan yang andal, aman, dan skalabel. Network atau jaringan minimal terdiri dari dua perangkat yang saling terhubung dan dapat bertukar data. Jadi, teman-teman sudah bisa membuat network hanya dengan dua PC atau dua komputer. Untuk membuat jaringan antara PC1 dan PC2, sambungkan keduanya menggunakan kabel UTP ke NIC masing-masing. Pastikan keduanya berada pada subnet IP yang sama. Kenapa butuh network? Karena kita ingin berbagi resource, contoh paling simple sharing printer, PC1 bisa ngeprint menggunakan printer yang terpasang di PC2. Tanpa memindahkan printer, teman-teman bisa lihat untuk dua komputer hanya memerlukan kabel ke masing-masing NIC. Konektor kabel RJ45. Untuk pemasangan kabel konektor RJ45, ada standarisasinya. Standarisasinya yaitu standar ANSI atau TIA 568A dan 568B. Teman-teman bisa hafalkan warna kabel untuk standar T568B, yang biasa digunakan yaitu putih oren-oren, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Kenapa harus pakai standar? Sebenarnya bisa saja urutan warnanya sesuka hati. Asalkan ujung-ujungnya sama, maka akan jadi kabel type straight. Tapi ini membuat masalah di kemudian hari. Rawan salah pemasangan jika tidak standar dan tidak kompatibel dengan instalasi. Jika kita pakai standar TIA 568, maka teknisi manapun bisa langsung paham dan mudah saat pergantian konektor. Standar yang digunakan untuk kabel straight adalah T568B di kedua ujungnya, sedangkan untuk kabel crossover, ujung satunya T568A dan ujung lainnya T568B. Kabel straight umumnya dipakai untuk perangkat yang tidak sejenis, contoh laptop ke switch, laptop ke router. Sedangkan cross dipakai untuk perangkat sejenis, contoh laptop ke laptop, switch ke switch. Namun dengan teknologi Auto MDIX, perangkat modern dapat menyilangkan jalur secara otomatis, sehingga kabel cross tidak lagi diperlukan. Cukup gunakan kabel straight dan biarkan auto negosiasinya bekerja. Jenis-jenis kabel LAN. Ada kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, artinya kabel tanpa pelindung, dan kabel STP, Shielded Twisted Pair, dengan pelindung foiled atau braid. Kabel tanpa pelindung cocok untuk kantor atau rumah. Sedangkan kabel STP, FTP, SFTP, Shielded, Foiled TP, ada shield, foil atau braid untuk meredam interferensi elektromagnetik. Untuk lingkungan normal, penggunaan UTP sudah cukup efisien dan ekonomis. Namun, jika jalur kabel dekat dengan kabel listrik, gunakan kabel STP. Kategori kabel bisa teman-teman lihat ada Cat5e, Cat6, Cat6e, Cat6a, dan Cat7. Untuk kantor dan rumah umumnya menggunakan Cat5e atau Cat6.
Sedangkan untuk perangkat 10G, disarankan menggunakan Cat6a, kabel berada di layer 1 yang mentransmisikan bit sebagai sinyal, maka semakin tinggi frekuensi yang didukung, semakin tinggi throughput yang dihasilkan. Teman-teman bisa lihat di tabel, jika frekuensinya lebih besar, maka bandwidth yang bisa digunakan akan lebih besar. NIC atau Network Interface Card sering kita kenal sebagai LAN card. Perangkat ini dipasang di komputer, laptop, atau server sebagai jembatan penghubung supaya perangkat bisa terkoneksi ke jaringan. Melalui NIC inilah data diproses, lalu dikirim dan diterima dari jaringan. Media transmisi yang digunakan bisa berupa kabel tembaga, biasanya disebut copper, atau fiber optik, biasa disebut fiber, atau sinyal radio, wireless. Teman-teman harus bisa bedakan ya, port switch dan port NIC. NIC itu berada di host, sedangkan port switch berada di perangkat switch. Setiap NIC memiliki MAC address. MAC address ini adalah alamat fisik yang ditanamkan di NIC atau LAN card. Analoginya, MAC address ini mirip seperti plat nomor kendaraan atau IMEI jika di ponsel. Format umumnya ada 6 oktet dalam heksadesimal. Teman-teman bisa lihat contohnya. 3 oktet pertama itu adalah mengindikasikan vendor pembuat NIC, contoh Cisco, Intel, atau Broadcom. Dan 3 oktet terakhir ini adalah identifikasi unik yang ditetapkan vendor untuk NIC tersebut. Huruf besar dan huruf kecil biasanya tidak berpengaruh ya, yang penting adalah nilainya. Teman-teman bisa cek MAC address di OS window. Contohnya, teman-teman klik di Network Adapter, klik Properties, atau teman-teman bisa ketik di CMD ipconfig/all. Di NIC, teman-teman bisa lihat ada tipe fiber dan copper. Untuk fiber, ada slot modul SFP. SFP adalah modul transceiver yang dipasang pada slot SFP di NIC atau port switch. Varian umumnya, SFP 1G, SFP Plus 10G, SFP 28 25G, dan QSFP Plus QSFP 28 untuk 40 atau 100G. Teman-teman pilih modul sesuai dengan media dan kompatibilitas dengan perangkatnya. Secara umum, konektor kabel FO teman-teman bisa lihat ada konektor ST, LC, SC, MTRJ, dan MPO. Untuk konektor SC umumnya di instalasi lama contoh FTTH, sedangkan LC duplex biasanya paling banyak digunakan. Oh ya, sebelum kabel-kabel fiber dan copper kita gunakan, usahakan sudah dites atau QC menggunakan LAN tester jika untuk kabel UTP. Atau jika menggunakan fiber, teman-teman bisa cek dengan power meter atau lampu senter. Selain pengetesan fisik kabel, teman-teman bisa cek pengetesan status speed perangkat. Teman-teman bisa cek di properties adapter. Pastikan link speed sesuai dengan hardware. Jika hardware-nya 1G, harusnya speed-nya 1G. Jika turun ke 100 Mbps, teman-teman bisa cek kabelnya, kualitas kabel, atau jika UTP, RJ45-nya cek warnanya apakah pin dan warna sudah sesuai atau belum. Biasanya ini berpengaruh jika speednya menjadi turun 100 Mbps atau 10 Mbps, padahal hardware-nya itu 1 gigabit. Jika turun, coba ganti kabel atau tes ulang dengan LAN tester jika UTP. Jika fiber, samakan speednya dengan speed modul SFP tetangganya. Perangkat switch. Kita bisa mengkoneksikan lebih dari 2 perangkat atau PC dengan tambahan perangkat switch. Contoh di gambar, kita akan mengkoneksikan 4 komputer agar bisa berbagi printer dan juga bisa share resource lain menggunakan switch. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu ya simbol switch. Jika ada di gambar topologi, gambarnya kotak, ada panah kiri dan panah kanan, itu artinya adalah switch. Switch ini bekerja pada layer 2 atau data link untuk meneruskan frame hanya ke port tujuan berdasarkan MAC address. Jadi, meneruskan frame dari port berdasarkan MAC address dari NIC sehingga tiap port menjadi collusion domain terpisah. Jadi, traffic lebih efisien dibandingkan menggunakan hub. Jumlah port switch harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan saat ini serta proyeksi pertumbuhan agar kapasitas tetap mencukupi tanpa sering melakukan penggantian perangkat. Selain menghubungkan ke komputer,
Switch juga digunakan untuk menghubungkan access point, IP kamera, dan printer yang menggunakan NIC. Oh ya, pastikan semua kabel di switch diberi label. Tujuannya agar saat troubleshooting di layer 1 lebih mudah dan cepat. Ada juga switch dengan fitur PoE. Apa itu PoE? PoE adalah Power over Ethernet, teknologi untuk mengalirkan data ditambah daya listrik lewat kabel jaringan yang sama. Teman-teman bisa lihat gambar di warna hijau. Di port yang berwarna hijau, di kabelnya itu sudah memiliki daya listrik. Selain aliran data, ada daya listriknya juga. Biasanya, perangkat yang menerima daya ini disebut power device. Contohnya, access point, IP phone, IP camera. Pilih switch PoE berstandar IEE 802.3AV/AT/BT, sesuaikan dengan total beban, dan sediakan power budget yang cukup dengan cadangan. PoE menyederhanakan instalasi, tanpa adaptor atau stop kontak di dekat perangkat, sehingga instalasi lebih rapi. Dengan PoE, kita tidak perlu menarik kabel listrik terpisah. Cukup satu kabel UTP untuk data plus daya. Keuntungannya, pasokan daya terpusat di switch sehingga manajemen perangkat jadi terpusat. Kita bisa menyalakan, mematikan, atau reboot perangkat langsung dari switch. Di lapangan, terdapat model switch, unmanaged switch, plug and play, tanpa konfigurasi, dan managed switch, dapat dikonfigurasi atau monitor. Managed switch menawarkan VLAN, trunking, STP, QoS, LECP, LACL, PoE control, dan manajemen GUI dan CLI. Managed switch dibagi menjadi layer 2, focus switching, dan layer 3 yang menambahkan routing seperti inter-VLAN dan static route, bahkan sebagian mendukung OSPF. Pemilihan tipe disesuaikan dengan kebutuhan, skala jaringan, dan rencana pengembangan. Di topologi, L3 switch biasanya digambarkan dengan ikon panah-panah sebagai penanda kemampuan routing. Merek managed switch yang umum ditemui antara lain Cisco, Aruba, Huawei, dan Mikrotik. Masing-masing memiliki antarmuka CLI atau GUI dan sintaks perintah yang berbeda, sehingga perlu dipelajari sesuai vendor masing-masing. Jaringan yang menggunakan perangkat router. Router adalah perangkat jaringan layer 3, network, yang mengarahkan paket IP antar jaringan, termasuk ke internet, berdasarkan routing table. Contoh penggunaan, inter-VLAN routing, koneksi antar site yang berbeda segmen, akses ke jaringan pihak lain atau cloud. Jaringan membutuhkan router saat ada lebih dari satu segmen atau subnet, perlu akses internet atau interkoneksi lintas jaringan. Jika hanya berbagi di satu jaringan lokal, satu subnet, cukup gunakan switch, router tidak diperlukan. Simbol router pada topologi umumnya berbentuk lingkaran dengan 4 panah yang mengarah ke berbagai sisi. Kehadiran icon ini menandakan fungsi layer 3, routing. Perbedaan switch dan router, yaitu switch menghubungkan perangkat jaringan di dalam satu segmen jaringan yang sama dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC address. Sedangkan router menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas antar jaringan tersebut berdasarkan alamat IP. Pada topologi jaringan, kita melihat perangkat firewall. Firewall adalah sistem pengaman jaringan yang mengontrol lalu lintas masuk atau keluar berdasarkan aturan, polisi, menentukan paket atau koneksi diizinkan atau ditolak melalui filtering dan inspeksi. Perusahaan menggunakan firewall untuk kontrol akses antar segmen jaringan serta ke internet. Selain itu, firewall menyediakan keamanan tingkat lanjut. Simbol firewall biasanya berupa dinding bata atau ditambah dengan ikon api atau perisai. Jika terlihat ikon dinding plus api plus perisai, itu menandakan firewall. Apakah firewall sama dengan router? Firewall dan router ini berbeda ya. Setiap firewall adalah router karena firewall memiliki routing table, tetapi tidak semua router adalah firewall.
Teman-teman bisa lihat di gambar. Di router hanya memiliki routing table, sedangkan di firewall memiliki routing table dan state table. Di tempat kerja, biasanya tersedia berbagai merek router seperti Cisco, Mikrotik, atau router dari ISP, misal TP-Link, Huawei, ZTE, Fiberhome, dan seterusnya. Perbedaannya bukan hanya soal merek, tetapi juga segmen penggunaan. Kantor atau enterprise umumnya butuh fitur lanjutan, VLAN, VRF, VPN site-to-site, policy firewall atau IPS, QoS, throughput tinggi, dukungan SLA, sedangkan rumahan atau SOHO cukup dengan fitur dasar, NAT, DHCP, Wi-Fi, beberapa VLAN, GES, untuk jumlah pengguna yang lebih sedikit. Untuk merek firewall yang umum atau top brand, teman-teman akan sering menjumpai Cisco, FortiGate, Palo Alto, Sophos, dan Checkpoint, serta merek lainnya. Perangkat jaringan berikutnya adalah access point. Access point digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel atau wireless seperti smartphone, laptop, dan IoT ke jaringan LAN. Dalam topologi gedung, biasanya setiap lantai memiliki access point tersendiri. Secara fungsi, access point bekerja pada layer 2, data link. Ia mengelola SSID, autentikasi, dan enkripsi, kemudian meneruskan trafik ke jaringan kabel melalui uplink menuju switch. Dari sisi pengelolaan, ada dua pendekatan. Pertama, mode standalone, di mana setiap access point dikonfigurasi satu persatu, cocok untuk skala kecil. Kedua, controller-based atau cloud-managed, di mana kita cukup mengatur dari controller dan seluruh pengaturan tersinkron otomatis ke semua access point, ideal untuk skala menengah hingga besar, sekaligus memudahkan roaming, kebijakan, dan monitoring terpusat. Access point juga tersedia dalam tipe indoor dan outdoor. Perangkat outdoor dirancang tahan cuaca, tahan air dan panas dengan material dan konstruksi yang disesuaikan lingkungan. Perlu saya tekankan, access point berbeda dengan router. Access point berada di layer 2 sebagai jembatan klien Wi-Fi ke LAN, sedangkan router bekerja di layer 3 untuk mengarahkan paket IP antar jaringan dan ke internet. Pada lingkungan rumah, kita sering menjumpai perangkat all-in-one yang disebut Wi-Fi router. Di dalam satu alat terdapat fungsi router, switch kecil, dan access point sekaligus. Jadi, terlihat satu perangkat, namun sesungguhnya menggabungkan beberapa fungsi. Pada topologi jaringan, kita juga melihat perangkat server. Server adalah komputer, baik fisik maupun virtual, yang menjalankan perangkat lunak layanan, service, untuk melayani permintaan klien melalui jaringan. Contohnya, web server untuk menyajikan situs web, file server untuk berbagi berkas, dan database server untuk menyimpan serta memproses data. Bentuk server bisa bare metal, virtual machine, ataupun kontainer. Perlu diingat, peran server ditentukan oleh software atau service yang dijalankan, bukan semata-mata oleh jenis perangkat kerasnya. Mengapa perangkat-perangkat jaringan yang tadi kita bahas bisa saling berkomunikasi? Karena ada standar internasional yang menyamakan cara kita memahami bagaimana data bergerak di jaringan. Model acuannya adalah OSI, Open Systems Interconnection. Standar OSI membagi proses komunikasi menjadi 7 layer, sehingga perangkat dan vendor yang berbeda tetap interoperable. Untuk menghafal 7 layer ini, saya biasa gunakan singkatan. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar, yang artinya A-nya application, P-nya presentation, S-nya session, T-nya transport, N-nya network, D-nya data link, dan P-nya physical. Dengan kerangka OSI ini, kita punya bahasa bersama, mulai dari fisikal yang mengurus sinyal, data link yang membentuk frame dan MAC address, network yang mengatur IP dan routing, transport yang memastikan pengantaran end-to-end, hingga session, presentation, dan application yang melayani kebutuhan aplikasi pengguna. Inilah alasan perangkat berbeda tetap bisa nyambung saat bertukar data. Ringkasan 7 layer OSI dari layer 1 hingga layer 7 beserta contoh dan masalah khas agar memudahkan troubleshooting. Layer 1, Physical.
Contoh media, kabel UTP STP, fiber optik, gelombang radio, Wi-Fi sisi fisik. Masalah umum, kabel putus, pinout RJ45 salah, konektor longgar, SFP tidak cocok, sinyal lemah. Layer 2, data link. Perangkat umum, switch. Masalah umum, looping, VLAN mismatch, akses atau terang salah, duplex mismatch, MAC flapping. Layer 3, network. Contoh, IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, BGP. Perangkat, router, L3 switch. Masalah umum, subnet atau gateway salah, routing tidak ada, kurang spesifik, tumpang tindih subnet, asymmetric routing. Layer 4, transport. Contoh, TCP, UDP, QUIC. Masalah umum, port tertutup, timeout, MTU, MSS mismatch. Banyak firewall menegarkan kebijakan di level ini. Layer 5, session. Contoh konsep, sesi SMB, RDP, RPC, kontrol dialog. Masalah umum, idle timeout, sesi sering terputus. Layer 6, presentation. Fungsinya, format atau encoding, enkripsi, kompresi. Masalah umum, sertifikat invalid atau mismatch, versi TLS Cyber tidak cocok. Layer 7, application. Fungsinya, layanan dekat pengguna dan aplikasi. Contoh, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, IMAP, POP3, SSH, FTP. Masalah umum, salah konfigurasi aplikasi, kredensial atau otorisasi gagal, error 4xx, 5xx. Cara troubleshootingnya yaitu mulai dari layer bottom to up. Mulailah dari layer 1, cek kabel atau link lamp, lanjut layer 2, layer 3, IP, gateway, routing, ping atau tracer route, layer 4, uji port atau MTU, lalu layer 5-7, session, sertifikat, log aplikasi. Metode ini membantu menemukan titik masalah dengan cepat dan sistematis. Dari OSI layer ini, teman-teman bisa melihat perjalanan data dari PC A, layer application, hingga PC B layer application, data melewati 7 layer. Di sisi pengirim PC A, saat data akan dikirim, terjadi encapsulation. Setiap layer menambahkan header, analoginya seperti paket belanja online yang diberi label alamat di tiap tahap. Di sisi penerima PCB, saat naik layer, terjadi de-encapsulation. Header dilepas satu persatu hingga data tiba di application. Nama PDU per layer OSI, PDU itu singkatan dari Protokol Data Unit. Sederhananya, paket data versi tiap layer setelah ditambah info header yang layer itu butuhkan. L7 sampai L5 namanya data, L4 namanya segmen untuk TCP dan datagram untuk UDP, L3 namanya packet, L2 namanya frame, L1 namanya bits. Perjalanan data di jaringan dapat diamati menggunakan aplikasi Wireshark. Kita bisa melihat detail header per layernya. Kalau kita bicara tentang perjalanan data di jaringan, ada satu hal penting, yaitu karena adanya protokol. Protokol itu ibarat bahasa atau aturan standar yang disepakati bersama. Karena protokol inilah, perangkat yang beda sistem operasi dan beda pabrikan tetap bisa saling mengerti. Akhirnya, data bisa dikirim dan diterima. Contoh dalam sehari-hari, kita akses website pakai HTTPS. Di laptop pakai HTTPS, di smartphone juga HTTPS. Aturannya sama. Begitu juga DNS, mau di Linux, Windows, atau perangkat lain, namanya tetap DNS. Fungsinya tetap menerjemahkan nama domain. Analogi sederhana. Bayangkan kirim paket, ada format alamat, kode pos, dan aturan kurir. Kalau semua ikut aturan yang sama, paket sampai tujuan. Nah, di jaringan, protokol melakukan hal serupa, mengatur format data, cara kirim, dan cara cek keamanan. Jadi singkatnya, protokol sama dengan bahasa bersama. Bikin perangkat beda OS atau vendor tetap kompatibel. Menjamin komunikasi nyambung. Tanpa protokol, perangkat nggak saling ngerti. Dengan protokol, semua bicara bahasa yang sama. Itulah kunci komunikasi data di jaringan dapat berlangsung.
Di video berikutnya, kita akan membahas server, storage, dan data center, mulai arsitektur hingga praktik terbaik. Sampai jumpa dan terima kasih.